Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Untuk kali ini kita akan membahas lanjutan dari video selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang quizzes. Nah, untuk materi ketiga ini kita akan membahas cara praktik melakukan remedial teaching dengan remedial test menggunakan quizzes ya, juga menggunakan Google Meet ya, seperti itu. Nah, sebelumnya jangan lupa silahkan subscribe, like dan share-nya ya, juga klik tanda lonceng agar nanti ada notifikasi ketika ada video baru ya. Sekali lagi subscribe. Terima kasih. Nah, baik, kita mulai pembahasannya. Untuk langkah pertama kita lakukan atau kita masuk dulu ke quizzes ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya kita sudah bahas ya, masih tetap menggunakan Google Chrome. Kita double klik Google Chrome-nya seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan lagi ya, di bagian kolom websitenya kita ketikkan quizzes seperti ini. Nah, kita pilih yang pertama ini, sedang memproses ya. Nah, selanjutnya, kalau tempo hari di video sebelumnya kita sign up. Nah, sekarang kan kita sudah punya akun, jadi kita pilih login ya. Nah, seperti ini. Kita continue with Google. Nah, kita pilih Google yang mana. Nah, ini ya, sudah ada nama Gmailnya. Kita masukkan sekarang passwordnya. Nah, seperti ini. Kita klik berikutnya ya. Nah, maka nanti akan nampak seperti ini. Nah, ini sudah memproses ya, sedang memproses. Nah, di bagian halaman ini, karena tempo hari kan atau di video sebelumnya kita sudah membuat soalnya ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal buka saja soalnya ya. Nah, untuk membuka soal yang sudah kita buat di mana? Nah, kita masuk ke sini ya, My Library. Nah, di sini adalah semua soal yang sudah kita buat ya. Nah, ini soal yang tempo hari kita buat, kita double klik ya. Nah, soal sudah terbuka ya dan siap untuk digunakan dalam remedial teaching juga remedial test ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita akan membuka membuka Google Meet ya. Namun syaratnya biar nanti bisa ditampilkan quizesnya di Google Meet, kita harus membuat atau membuka Google Meet-nya di tab yang terpisah ya. Oke, kita klik dulu di sini plus. Nah, kemudian kita pisahkan dulu ya. Nah, tidak dalam satu tampilan. Nah, dengan cara menggeser ke bawah ya, kemudian seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke Gmail kita ya. Klik Gmail di sebelah kanan atas. Nah, di sini ya. Nah, bisa dilihat di bagian kiri ada di sini ya pilihan rapat baru, gabung ke rapat. Nah, untuk membuka meeting room menggunakan Google Meet, kita bisa melakukan dengan kedua ini ya. Nah, rapat baru berarti kita menggunakan kode atau link baru ya. Nah, yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, namun kalau sebelumnya kita sudah membuka meeting room dan kodenya ingin tetap sama yang itu ya, karena misalkan sudah disebarkan ya ke anak-anak biar tidak berganti-ganti terus kodenya. Nah, yang kita klik adalah gabung ke rapat ya, baru dimasukkan kodenya. Namun karena kalau misalkan pertama kali, misalkan ini kita pertama kali membuka Google Meet untuk anak-anak misalnya, berarti kita klik rapat baru. Nah, seperti ini ya. Nah, kirim undangan dulu boleh, silakan ya, atau ininya di copy dulu boleh untuk di share nanti ya. Nah, baru kita mulai sekarang. Nah, ini sedang memproses ya. Nah, ini adalah tampilan Google Meet ya, room.
Nah, ini ruang belajar untuk kita bahas remedial test ya di sini di ruangan ini. Nah, untuk kamera bisa off seperti ini ya, juga mikrofon juga bisa off, on kembali bisa ya seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ruangannya sudah ready seperti ini, nah berarti tugas kita adalah yaitu tadi ya, menyebarkan atau memberikan link yang sudah tadi kita copy ke anak-anak. Nah, untuk pembagian link bisa menggunakan misalkan ini ya WhatsApp web ya, WhatsApp web biar mudah ya. Nah, tapi juga bisa menggunakan cara lain ya. Ini salah satu caranya adalah menggunakan WhatsApp web. Nah, kita buka dulu WhatsApp web untuk menyebarkan atau memberitahukan ya anak-anak link Google Meet kita. Klik di tab baru. Nah, ini ya. Kemudian kita ketik di alamat webnya WhatsApp web. Nah, ini ya. Kita klik enter maksud saya. Nah, ini kita klik bagian ini ya, WhatsApp web, double klik. Nah, ini sudah ada tampilan untuk kita ini ya, harus kita scan QR code-nya. Nah, kita scan, buka handphone kita. Nah, kemudian kita scan tautannya seperti ini. Maaf, kita scan barcode-nya maksud saya ya. Nah, baik, ini saya sedang men-scan. Nah, sudah ya. Nanti akan terbuka sendiri ya. Nah, untuk mengecek link kita atau link Google Meet kita di mana, kalau misalkan tadi sebelum membuka ini tidak sempat mengcopy ya, misalkan linknya. Nah, kita bisa ngeceknya di sini ya, di bagian barisan bawah di sebelah kiri di sini ada kode meeting room kita ya, yaitu ini PPT dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita share kodenya saja yang ini atau kita buka yang ini ya. Nah, ya di sebelah bawah kanan detail rapat. Nah, ini ya. Nah, di sini ada link room meeting kita ya, meeting room kita, maaf. Ini adalah link meeting room kita. Kita salin. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah disalin silahkan di-share di WhatsApp web yang tadi sudah kita buka ya. Nah, silahkan di-share. Nah, kalau sudah di-share nanti karena ini temanya remedial ya, berarti nanti murid-murid akan masuk ke ruangan kita ya, atau ke meeting room ini. Nah, misalkan saya contohkan dengan handphone saya ya. Nah, oke, misalkan kita ini sudah dikirimkan ya. Misalkan seperti itu. Nah, saya akan mencoba masuk ke Google Meet ini ya dengan link yang barusan sudah disebar. Nah, ini ya, sedang memproses. Nah, nanti kalaupun misalkan ada yang masuk di sini, nanti akan terlihat siapa atas nama siapa yang masuk. Nah, misalkan ada yang bergabung ya ke Google Meet kita. Nah, ini misalkan atas nama Rani Nurani ya. Nah, nanti kita bisa menolak atau mengizinkan ya. Kalau murid kita ya tentu saja ya kita izinkan. Kita klik izinkan. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti dengan seperti ini kita sudah ready melakukan remedial teaching juga remedial test ya, menggunakan Quizzes juga Google Meet. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Quizzes. Nah, kita akan membuka soalnya ya untuk Quizzesnya. Nah, seperti ini ya. Untuk melakukan remedial teaching terlebih dahulu, nah pada video kali ini saya akan membahas cara atau menggunakan mode dalam Quizzes ya, sehingga saya bisa menjelaskan materinya apa saja gitu ya, sebagai bekal si anak bisa mengerjakan soalnya. Setelah itu baru anak-anak mengerjakan soalnya ya. Kemudian stop dulu pengerjaan soalnya ya. Kemudian penjelasan lagi dan
nanti soal berikutnya. Begitu seterusnya ya untuk teknisnya. Nah, baik, sekarang kita mulai ya melakukan atau menyiapkan remedial teachingnya ya. Nah, untuk kuisisnya kita mulai. Nah, setelah masuk ke areal sini ya, tadi sudah dipilih soalnya mau yang mana yang akan kita gunakan dalam remedial teaching. Nah, dengan remedial testnya ya. Oke. Nah, ini soalnya ya, tadi yang sebelumnya dibuat English Remedial 1. Nah, kita masuk ke sini, Start a Live Quiz ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau Classic, ini nanti anak-anak bisa mengerjakan secara bersamaan ya, dalam waktu yang sama. Namun untuk kecepatan pengerjaan soalnya dari nomor ke nomor itu anak-anak bisa berbeda ya, tergantung kecepatan masing-masing dan nanti siapa pemenangnya ya. Nah, namun karena ini remedial teaching, nah remedial test juga, nah kita akan men-settingnya anak-anak mengerjakan pada waktu yang sama dan tidak, maksudnya beresnya juga hampir bersamaan seperti itu ya. Nah, kita menggunakan ini ya, instructor paste ya. Nah, kita klik seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya, timer, show leaderboard ya di sini. Kemudian play music juga ada, shuffle answer ya. Shuffle answer option itu pilihannya pada soal itu diacak ya. Show leaderboard ini akan memperlihatkan nanti urutan peringkat ya, siapa yang tercepat dan seterusnya. Kemudian play music, ya nanti ada musiknya ya yang tampil. Nah, misalkan settingannya cukup seperti ini ya. Oke, kita lakukan continue ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bisa masuk ke quizzes ini, nah anak-anak atau para murid, siswa itu harus join ya ke quizzes. Nah, dengan dua cara. Bisa masuk ke quizzes ya, ke website quizzes, kemudian join game dan masukkan kodenya, atau kita share linknya ya. Di sini klik share link, copy ya. Kemudian karena tadi kita sudah masuk atau kita sudah menyiapkan ya, misalkan melakukan pendahuluan dulu di Google Meet, nah kita bisa share linknya di Google Meet ya. Misalkan, nah bahkan bisa ditampilkan juga di Google Meet-nya ya. Nah maaf, ini dulu. Nah, ini untuk Google Meet-nya ini. Nah, kita share screen ya. Caranya adalah yang ini ya. Presentasikan sekarang. Kemudian kita pilih jendela. Nah, ini ya. Quizesnya kita presentasikan di kelas. Klik quizzes karena kita akan menampilkan quizzes, kemudian share. Nah, dengan seperti ini, maka layar quizzes ini sudah bisa terlihat ya online oleh anak-anak yang masuk di Google Meet ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan ada Rani Nurani, kemudian ada Anda itu berarti kita ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah terlihat ya. Anak-anak bisa tadi ya menggunakan kodenya saja atau menggunakan link. Nah, untuk linknya bisa kita share di sini ya, di chat box di bagian paling bawah sebelah kanan. Di sini ada chat box. Nah, ini ya. Tadi sudah kita copy linknya, tinggal Ctrl V ya. Nah, seperti ini. Kita share linknya ya. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa langsung mengkliknya link ini. Nah, juga tadi menggunakan apa? Menggunakan kodenya ya, seperti itu. Nah, misalkan ini saya menggunakan handphone saya untuk gabung ya quizesnya. Nanti akan terlihat di sini siapa aja yang sudah gabung ya. Coba untuk lebih jelas kita lihat layar quizzes ya. Oke. Bentar. Misalkan di sini ada yang gabung ya. Nah, ini ya, sudah ada satu orang di sini terlihat. Sudah ada satu orang atas nama Rani bergabung ke quizzes ini ya. Nah, setelah jumlah partisipan, murid-muridnya yang harus gabung ke quizzes masuk semuanya, baru kita bisa mulai melakukan remedial tesnya ya. Namun karena ini kan ada remedial teaching dulu ya,
Jadi kita misalkan bisa menjelaskan dulu materinya baru ke remedial testnya ya. Nah, karena ini yang di-share di layar Google Meet ini adalah quizzes. Nah, kita ganti dulu, stop sharing dulu. Nah, misalkan sekarang kita akan menjelaskan dulu ya terkait dengan materi yang akan yang akan disoalkan ya dalam tadi remedial testnya. Nah, kita bahas dulu materinya. Misalkan kita akan share materi yang dibahas ya. Sekali lagi ini ya, di bagian paling bawah tengah ada presentasikan sekarang, kita klik kemudian jendela ya. Nah, misalkan ini materi bahan untuk tesnya. Nah ya, kita lakukan dulu remedial teachingnya, misalkan dijelaskan, silakan bla 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 ya. Nah, si anak bisa melihat materi yang kita presentasikan. Nah, kalau sudah, misalkan kita stop sharing lagi. Nah, ya, kita tampilkan lagi quizesnya. Maaf. Kita tampilkan quizesnya lagi, ya, seperti tadi. Baru kita mengerjakan soalnya, ya. Nah, misalkan untuk penjelasan materinya sebenarnya bisa ya, misalnya di awal dari A sampai Z dibahas ya sebagai remedial teaching. Kemudian nanti di bagian akhir misalkan semuanya mengerjakan soal-soal semuanya, jadi tidak dijeda-jeda. Nah, itu silahkan disesuaikan aja mana yang sesuai ya. Nah, sekarang kita klik quizesnya ya, seperti ini. Nah, kita share ya ke anak-anak. Nah, seperti ini. Nah, misalkan penjelasan tentang bahan yang akan diujikan ya dalam kegiatan remedial teaching sudah beres misalkan ya. Nah, sekarang tinggal tes-tesnya saja ya. Berarti kita bisa mulai quizesnya. Nah, kita lihat dulu sini, kita mulai quizesnya. Nah, untuk memulai quizzes, nah kita klik start ya. Nah, seperti ini ya. Nah, anak-anak mengerjakan. Nah, kita sebagai guru bisa mengontrol dari sini ya. Oke, nah untuk kita bisa melihat full question, kita bisa lihat seperti ini ya. Oke, ini question dengan dari awal sampai akhir ini bisa terlihat ya apa aja. Nah, termasuk juga nanti optionnya di bagian bawah itu ini sebenarnya bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita klik ini ya. Nah, untuk yang ini adalah limit waktu yang bisa digunakan atau waktu untuk anak-anak mengerjakan ya. Nah, misalkan anak-anak menjawab ini ya. Nah, di sini ada keterangan 1 strip miring 1. Ini artinya partisipannya 1 orang dari total 1 orang. Misalkan Rani sudah menjawab ya. Nah, kita lihat di sini leaderboardnya, peringkatnya ya. Oh, ternyata di sini kalau merah tandanya berarti Rani menjawab dengan salah ya. Jawaban yang benar adalah yang biru ini ya, yang hijau ini ya. Nah, jawabannya adalah I need to run now. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan jawabannya masih salah, nah dengan mode quizzes yang ini kita sebagai guru bisa menjelaskan terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal berikutnya. Seperti itu ya. Jadi ini modenya, sekali lagi modenya pengaturan pelaksanaan pengerjaan soal berikutnya bisa diatur ya. Nah, silakan misal salah ini ya dijelaskan dulu misalkannya yang betulnya kenapa yang ini jawabannya dan seterusnya dibahas dulu, baru berikutnya misalkan next question. Kita klik next question untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, misalkan next question. Nah, seperti ini ya. Nah, ini waktunya ternyata cukup lama di settingnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau banyak kan di sini banyak ya berderet simbol-simbol ya dengan nama-namanya, kita bisa melihat oh ini udah, oh ini belum dan seterusnya ya. Nah, ini belum dijawab ya, belum ada yang menjawab dari total partisipan 1 orang. Nah, seperti itu. Baik, coba kita jawab dulu ya.
Nah, kita praktek jawabnya. Misalkan, nah ini ya, saya sudah menjawab. Nah, baik. Kalau sudah semuanya menjawab, nanti akan all done ya, seperti ini. Maka muncul lagi leaderboardnya seperti ini ya. Oh, ternyata Rani di peringkat 1 misalkan ya. Dan ternyata untuk jawaban nomor ini, Rani menjawab dengan benar ya. Nah, ini tandanya hijau ya. Nah, dengan mode melakukan tes semacam ini, Bapak Ibu Guru ini bisa melihat ya berapa persen pertanyaan model ini anak-anak bisa menjawab ya. Berapa persen lagi yang tidak bisa menjawab. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan. Nah, kalau misalkan ternyata jawabannya bisa dijawab oleh seluruh murid ya, untuk penjelasannya berarti tidak diperlukan ya, berarti lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, seperti itu, Mak. Nah, kita coba satu kali lagi ya. Nah, kita next question. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat full questionnya seperti ini ya. Oke, ini tampilan yang ada di guru ya, seperti ini. Nah, apabila misalkan dalam satu sesi ini ternyata waktunya kebanyakan dan anak-anak memang sudah menjawab semuanya ya. Nah, biar mengefektifkan waktu, kita bisa meng-cut atau men-stop ya tesnya ini ya. Disable timer, timernya tidak dimunculkan. Nah, kalau end question berarti seluruh atau waktu untuk pengerjaannya diberhentikan, di stop ya, karena semuanya sudah mengerjakan. Nah, itu ya. Nah, misalkan kita jawab. Nah, ini ya, sudah dijawab. Nah, semuanya sudah menjawab. Nah, ternyata peringkat 1 Rani lagi misalkannya, dan jawabannya benar ya. Nah, begitu selanjutnya. Jadi untuk penjelasan silakan disesuaikan apabila memang perlu. Sebelum mengerjakan yang lainnya jelaskan dulu gitu ya. Oh, ternyata hasilnya sudah benar semuanya, lanjut, tidak usah penjelasan, lanjut, berarti seperti itu ya. Jadi dengan mode kuisis yang ini kita bisa mengatur yaitu tadi ya, bisa menyelip-nyelipkan ya, menginsertkan penyampaian materi pembahasannya ya. Nah, menurut saya ini cukup membantu juga ya, menggunakan Remedia Test dengan Remedia Teaching sekaligus ya, bersamaan menggunakan kuisis ya. Nah, untuk mode lainnya yaitu cocok juga untuk penilaian hariannya ya. Nah, untuk Remedia Teachingnya, nah kita gunakan mode yang ini ya, tadi yang instructor based ya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Mudah dan menarik bukan? Iya, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini dan mungkin bisa lebih mengefektifkan ya. Nah, anak-anak bisa fokus, tetap mengerjakan juga memperhatikan Remedia Teaching-nya ya. Nah, baik, untuk video kali ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, juga sudah nonton video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.